Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari kami, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2024 yang PPL di SDN Rambutan 01. Nah, Ibu Dinda, kita hari ini mau ngapain nih? Hari ini kita akan melakukan podcast Bang Aldo. Podcastnya mengenai tentang peserta didik, karakteristik peserta didik di SDN Rambutan 01. Lalu, bagaimana sih cara-cara guru-guru di SDN Rambutan 01 merumuskan tujuan pembelajaran saat proses pembelajaran dalam kelas? Oke, tentunya topik kali ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Benar sekali. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Saya Aldo Pramana Putra sebagai host dan di sebelah saya ada Saya Adinda Aprilia Chandra sebagai host di acara kali ini. Oke, mungkin kita sambut saja ya langsung narasumber kita, yaitu seorang guru dari SDN Rambutan 01. Oke, kali ini kita akan mengundang dua narasumber dari SDN Rambutan 01. Yang pertama yaitu Bapak Wahyu Putra Sijabat SPD. Yang kedua ada Ibu Simping Cayaningsih Puji Astuti SPD, Bang Aldo. Oke, luar biasa itu. Kita sambut aja ya. Mari kita sambut sama-sama dua guru kece kita dari SDN Rambutan 01. Bapak Wahyu Putra Sijabat. Oke. Bapak. Permisi. Selanjutnya, mari kita sambut Ibu Tuti. Masuk Ibu. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Bu, Bapak? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Oke, di samping saya sudah ada Ibu Tuti sama Pak Wahyu nih. Nah, mungkin kalian ingin lebih tahu mendalam tentang Pak Wahyu dan Bu Tuti. Bisa terlebih dahulu mungkin Bu Tuti memperkenalkan diri, jabatan dan tahun ajar. Tahun mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Simping Cayaningsih Puji Astuti, biasa dipanggil Ibu Tuti. Saya bertugas di SDN Rambutan 01, kebetulan dipercayakan untuk mengajar kelas 2. Itu aja Pak Aldo. Tahun mengajarnya berapa Oke. lama sih, Bu, di sini? Saya mengajar di Rambutan 1 itu dari tahun 2018. Berarti kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. Wah, 6 tahun 6 nih Bu tahun Dinda. ya. Udah luar Lumayan biasa. lama. Lumayan lama. Oke, silakan Pak Wahyu memperkenalkan diri. Baik. Terima kasih untuk host, moderator. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra Sijabat. Tahun ini, tahun ajaran 2024-2025, saya mengajar di kelas 4. Saya sudah mengajar sejak tahun 2012. Masya Allah. Lebih lama lagi Lebih ternyata. lama lagi. Itu waktu itu saya sempat belum lulus kuliah karena Lulus kuliah, ya sudah karena mengajar. sudah mengajar karena Masya belum menerima ijazah. Iya saya benar sekali. Belum menerima ijazah pada saat itu. Jadi Ternyata- kurang lebih 12 tahun ya Pak. Gue sudah 12 tahun, 6 tahun lebih tua, ibunya 6 tahun lebih muda gitu dari, bukan umur ya Pak, tapi tahun mengajar di SDN Rambutan 01. Tentunya memiliki pengalaman yang luar biasa. Tentu pasti. Oke. Nah, sekarang kita bakal berbincang-bincang gitu ya Iya. Bapak Aldo mengenai gimana sih pengalaman mengajar di sini. Udah Iya, lama ya kan sekali. Pak Ibu mengajar di SDN Rambutan 01, tentunya pasti memiliki pengalaman yang luar biasa sekali. Betul, Mengetahui betul. tentang karakteristik peserta didik. Betul sekali itu Bu Dinda. Oke. Podcast kita kali ini yaitu tentang pendekatan UBD atau Understanding by Design, di mana di kurikulum Merdeka tahun sekarang menggunakan pendekatan UBD Pak, di mana pendekatan ini menggunakan alur mundur. Seperti itu. Lalu topik pembahasan kita mengenai pendekatan UBD dengan konsep where to. Apa tuh Bang
Aldo Wertu? Mungkin sedikit saya tambahkan ya Pak, Wertu itu merupakan sebuah model desain dalam UBD yang merujuk pada perancangan yang berfokus pada tujuan akhir pembelajaran atau hasil yang diinginkan. Jadi secara singkat, Wertu itu Pak dalam UBD mengacu pada yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang kedua yaitu memahami hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik, dan yang ketiga yaitu mengarahkan pembelajaran pada pencapaian tujuan tersebut. Nah, dalam sebuah proses pembelajaran ini ya Pak, tentunya di sekolah kita SDN Rambutan 01 ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari peserta didik, baik dari agama, ras, suku, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana sih cara Bapak dan Ibu guru dalam menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Mungkin Pak Wahyu. Baik. Jadi untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas ini memang sebenarnya cukup gampang sulit sebenarnya ya. Karena kenapa? Karena karakter setiap siswa dalam kelas itu memang berbeda-beda. Itu yang paling utama. Kalau masalah suku, agama, guru di kelas masih bisa mengakomodir atau masih bisa menjaga supaya anak tetap berkelompok dengan baik. Nah, caranya biasanya kalau saya untuk menerapkan perbedaan antar siswa, khususnya pada karakter ya, jadi khususnya pada karakter yang berdiferensiasi, itu saya mengelompokkan siswa tersebut secara terpisah. Artinya ada siswa yang baik, ada siswa yang bisa, ada siswa yang kurang bisa, ada siswa yang di bawah sekali. Nah, itu dikelompokkan menjadi satu. Dan memang perlu diketahui juga buat Mas Aldo nih sama Pak Aldo sama Bu Dinda, di SD Rambutan 01 nih luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena sekolah kita sudah ada siswa-siswi yang termasuk ke dalam inklusi, ya, termasuk ke dalam siswa yang inklusi. Dikatakan sekolah inklusi. Ya, bisa dikatakan sekolah inklusi. Di mana setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti ada siswa yang inklusi. Dan itu termasuk yang tadi berdiferensiasi juga. Nah, itulah dengan cara mengelompokkan siswa-siswa yang berbeda-beda, menurut saya cara agar siswa dapat belajar walaupun berbeda-beda. Seperti itu dari saya. Lalu bagaimana menurut Ibu? Oke. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengenal karakter individu masing-masing kan. Ada anak yang mungkin dia terbuka, ceria, ada juga kan anak-anak yang pemalu gitu. Benar kata Pak Wahyu tadi, kita harus mengelompokkan anak-anak itu agar mereka bisa berbaur. Jadi nggak hanya yang ceria saja itu mereka satu kelompok, enggak. Kita gabung dengan anak yang agak pemalu mungkin ya Pak Wahyu. Iya, betul. Kemudian juga anak-anak yang tadi dikatakan Pak Wahyu kategori inklusi di setiap kelas kan pasti dan memang ada di sekolah kita. Itu kita gabungkan dengan anak-anak yang kategorinya reguler ya, yang di atas rata-rata kecerdasannya gitu, agar mereka bisa berbaur, mereka juga bisa belajar bersama-sama dan tidak merasa yang inklusi ini tersisihkan gitu. Bu Dinda, Pak Aldo. Berarti guru-guru di sini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tidak membeda-bedakan. Ya. Belajarnya tetap dikelompokkan sesuai kemampuan peserta didik, tetapi tidak dibeda-bedakan untuk menerima pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Lalu dengan begitu pasti Bapak Ibu dalam kelas mempunyai tujuan pembelajaran untuk proses pembelajaran. Tentunya ada tujuan pembelajaran. Lalu dengan adanya peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus, bagaimana sih cara Bapak Ibu dalam menentukan tujuan pembelajaran? Oke, dalam menentukan tujuan pembelajaran, kita nanti akan tetap akan satu tujuan. Tetapi kita lihat anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang reguler. Dalam pembelajarannya, untuk kategori pengetahuannya mungkin ya misalnya anak yang berkebutuhan khusus itu kita lihat dari kemampuannya si anak. Jadi kita tidak memaksakan untuk sama dengan peserta didik yang reguler. Kalau si anak hanya bisa menarik garis misalnya contohnya, kita
kita berikan soal itu, karena dia tidak akan bisa untuk sama dengan peserta didik yang lain yang mungkin sudah hafal perkalian atau penjumlahan dan bisa lancar membaca gitu. Tetapi tujuannya tetap satu. Cuma ketika dalam pembelajaran agak kita turunkan. Oke, Ya. mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Wahyu. Ya. Jadi yang disampaikan Bu Tuti itu memang benar sekali ya. Jadi kita ini sebagai guru memang memberikan penilaian kepada siswa yang tadi disampaikan bahwa anak reguler dengan anak inklusi memang perkembangan dan pemahaman materinya berbeda. Dan kita sebagai guru ini menilai jangan hanya sekedar dari formalnya juga. Penilaian formal itu yang menggunakan rubik, menggunakan penilaian secara formatif dan sebagainya. Jadi kita juga harus menilai menggunakan hati. Itu yang paling penting pada seorang guru. Jadi ketika kita menilai menggunakan hati juga, tujuan pembelajaran yang harusnya memang ditujukan untuk semua siswa, tapi karena siswa itu berbeda kan, ada yang reguler, ada yang inklusi, maka tujuannya tetap sama yang tadi disampaikan oleh Bu Tuti. Tujuannya tetap sama, misalnya mengenai Pancasila, mengenai simbol-simbol Pancasila, siswa reguler menyebutkan moral-moral yang ada pada Pancasila, sila pertama, sila kedua, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk siswa inklusi kita berikan di tugasnya yaitu adalah sesuai kemampuan. Misalnya kalau di kelas 4, karena saya di kelas 4, kalau tadi kan Bu Tuti misalnya cukup memberikan garis ya, kelas rendah ya. ya. Kalau di kelas tinggi ya mungkin kan perkembangan pemahaman itu sudah lebih baik. Jadi coba simbol satu itu apa sih? Simbol kedua, sila kedua itu simbolnya apa? Cukup seperti itu. Atau yang lebih mudahnya lagi, coba di rumah tuh kamu kegiatan sehari-harinya seperti apa? Ceritakan ke bapak. Jadi dengan cara seperti itu kita sebagai guru bisa menilai dengan adil, walaupun siswa reguler dengan siswa inklusi tadi itu berbeda. Berarti dengan tujuan pembelajaran yang sama, tetap sama peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus, tapi cara pembelajarannya berbeda, pendekatannya ya Pak. Pendekatan yang dilakukan itu berbeda antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Memperhatikan kebutuhan Sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan peserta didik tentunya ya Bapak. Lalu dengan seperti itu, apakah peserta didik itu dapat dikatakan tujuan pembelajarannya itu tercapai, itu bagaimana Pak? Dilihat dari apa atau dilihat dari nilai saja? Itu tadi Bapak sudah menjelaskan, berarti tidak hanya dari nilai saja, sesuai kemampuan. Pokoknya peserta didik dalam kelas itu mampu belajar dengan baik, mengikuti itu udah gimana? Bisa dikatakan belajar dalam kelas. Ya, jadi kalau memang tadi maaf saya potong sebentar Bu Dinda. Jadi memang tadi kalau memang anak tersebut diberikan nilainya menggunakan secara formal itu, jadi yang tadi saya sampaikan yang menggunakan nilai evaluasi, nilai sebagainya, nilai dan lainnya, maka siswa inklusi itu kan tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, itulah tugas peran guru. Pendekatan ini harus sesuai kepada siswa yang berbeda. Contoh yang tadi yang saya sampaikan yang mengenai Pancasila itu adalah memang itu baru di pelajaran Pancasila dan belum di pelajaran yang lain. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa guru itu menilai memang juga harus menggunakan hati. Dan memang tujuannya tetap pada penilaian di tujuan pembelajaran. Jangan sampai keluar dari koridor. Tetap dalam tujuan. Betul, seperti tujuan. Tapi anak-anak peserta didik dalam kelas sudah dikatakan berhasil ketika tujuan pembelajarannya ketika mampu mengikuti pembelajaran ya Pak. Atau dilihat dari segi apa sih Pak tujuan pembelajaran ini dapat dikatakan berhasil atau tercapai tujuannya? Biasanya saya menilainya itu ya tadi yang pasti menjawab soal ya. Yang soalnya berbeda tadi ya. Ditambah dengan sikap. Jadi yang tadi kita menilainya bagaimana siswa itu bersikap di dalam kelas, bagaimana sikap itu berperilaku terhadap guru, terhadap teman, ya Bu Tia. Karena memang ya
siswa SD itu kan luar biasa. Iya. Karakternya bermacam-macam, Aktifnya ya. iya luar biasa. Itu luar biasa banget ya Bu Dinda sama Pak Pak Aldo kan Sudah pernah masuk ya? memasak. Ada yang lari kayak gangsing kan. Nah, itu memang karakter siswa SD seperti itu, dan kita sebagai guru menilai bukan hanya dari nilai saja, bukan hanya sebagai nilai yang ada di buku, tapi kita lihat kesehariannya, lihat bagaimana siswa itu bersosialisasi. Nah, itulah yang akan sebagai nilai tambah untuk di tujuan pembelajaran. Bagaimana siswa itu berproses ketika dalam pembelajaran ya Pak Wahyu. Mungkin awalnya dia pemalu nih gitu. Kalau kita nggak kasih motivasi, kalau kita nggak cari pintar-pintar guru untuk memberikan penilaian atau memberikan motivasi dia supaya bisa berkembang, mungkin tujuan pembelajarannya tidak akan berhasil gitu kan. Berarti itu peran guru sangat dipentingkan juga ya. Dapat kita simpulkan juga tujuan pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil. Sekarang guru tidak hanya menilai dari nilai saja angka, tapi sikap. Dapat melihat dari sikap, serta didik. proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Apalagi sekarang itu yang kita ketahui yang paling utama itu karakter. Apalagi kurikulum Merdeka itu siswa berkarakter, Siswa itu ada di profil Pancasila. Iya. Benar ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana peserta didik itu dapat mengikuti pembelajaran kita gitu, peran guru, caranya biar peserta didik gimana mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Itu cara guru-guru dalam kelas bagaimana sih caranya gitu. Kan kadang ada anak-anak itu yang nggak fokus, ada fokus tapi cuma sebentar aja, nggak sampai akhir pembelajaran. 1 menit, 2 menit, 5 menit, paling lama gitu ya Bu. Luar biasa. Bagaimana cara guru memfasilitasi dalam proses. Mungkin untuk memfasilitasi, boleh saya coba ya Pak Wahyu? Iya, Silakan silakan. Ibu. Kalau untuk memfasilitasi, pertama kita harus bikin suasana kelas itu nyaman untuk mereka. Ya. Kalau suasana kelas itu sudah nyaman, sudah bersila misalnya gitu kan, mereka akan belajar lebih nyaman, lebih tenang gitu. Kemudian kita juga harus membuat media pembelajaran itu semenarik mungkin untuk anak-anak, supaya anak-anak tertarik belajar, fokus. Memang anak-anak SD itu fokusnya kadang suka ini ya Pak Yo, sebentar gitu Iya. kan, 10 menit, 15 menit oke lah mereka fokus. Tiba-tiba nanti temannya ada yang ngajak ngobrol, ada sesuatu yang barang jatuh pun itu bisa udah buyar konsentrasi mereka. Ketika dalam pembelajaran, tengah-tengah pembelajaran, kita lihat nih anak-anak kira-kira kalau sudah mulai tidak fokus, kita berikan ice breaking. Oh, ada ice breaking juga. Untuk membantu mereka untuk konsentrasi lagi. Mereka kan biasanya nyanyi-nyanyi, terus bergerak lah gitu, itu akan membuat mereka rileks, kemudian fokus lagi sama pembelajaran. Mungkin bisa tambahkan. Ya, saya tambahkan. Jadi yang disampaikan oleh Bu Tuti memang benar. Kita sebagai guru harus menyiapkan semuanya dengan baik. Maksud tadi suasana kelas yang paling pokok, yang paling inti adalah bagaimana cara mengajar siswa di merumuskan modul ajarnya. Di dalamnya ada media ajarnya, ada ice breakingnya ketika anak sudah bosan kan. Dan jika di kelas saya juga, mungkin di kelas lain juga ada menerapkan namanya kesepakatan kelas. Betul. Jadi kesepakatan kelas itu biasanya dibuat di awal-awal pembelajaran. Nah kan awal pembelajaran ini guru itu melihat siswa dulu nih ketika masuk 2 hari, 3 hari. Oh seperti ini ternyata siswa yang akan saya ajar. Nah maka dari itu guru membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran itu, di mana kesepakatan kelas itu akan dibawa terus sampai akhir tahun pembelajaran. Dan kesepakatan kelas dibuat bukan berdasarkan keputusan guru, tapi dengan cara berdemokrasi, berdiskusi, betul, musyawarah dengan siswa. Pelajaran Pancasila ya masuk ya? Masuk bener, poin banyak Pancasila. Jadi siswa merasa diajak untuk memberikan masukan, merasa punya suara, berperan aktif dalam kelas tersebut ya Pak Wahyu. Jadi mereka ikut dilibatkan, melibatkan juga. Ternyata keren sekali ya teman-teman. Guru-guru di SDN Rambutan 01 itu sudah merancang
pembelajaran dengan adanya modul ajar. Di sana terdapat media pembelajaran, materi ajar, terus kesepakatan kelas tidak lupa juga yang disampaikan sebelum memulai pembelajaran Bang Aldo. Lalu diselingi juga dengan ice breaking biar anak-anak itu tetap fokus dan semangat. Kadang kan anak peserta didik SD itu gimana ya, usia yang aktif-aktifnya pasti iya, ada yang tekun ada, tapi itu bisa dikatakan sedikit, lebih banyak yang aktifnya itu seperti kayak ada ngobrol sama teman yang membuat itu kita sebagai guru juga kadang tidak fokus karena ada anak peserta didik yang seperti itu, maka diselingi dengan ice breaking Bang Aldo, mencairkan. Bisa juga jadi tips buat teman-teman untuk mengajar ya dalam kelas. Ilmu baru kita dapat. Mungkin Pak. Silakan minum Ibu. Boleh dituang aja. Minum. Saya minum ya. Iya, silakan. Ini namanya air putih atau air bening gitu? Air zam-zam. Air sehat. Air sehat ya. Iya. Yang lebih bagus sih minum begini ya. Iya. Bening soalnya. Netral. Netral kan. Ya penonton minum ya. Minum dulu agar rileks perbincangan kita pada kali ini. Karena masih banyak ini kita pengen tahu, ingin menggali lebih dalam gitu. Biar jadi pembelajaran juga buat kita dan mengetahui ke depannya kita harus bagaimana ya. Dan teman-teman yang nonton juga pasti nantinya jadi pembelajaran juga bagaimana menerapkan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana menghadapi karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Apalagi sekarang itu kita sebagai calon guru di masa yang akan datang, diharapkan pembelajaran itu sudah berdiferensiasi. Lanjut Bang Aldo, kita lanjut ya Bapak, Ibu. Oke, sekarang ini mengenai potensi nih Pak. Bagaimana cara Bapak dan Ibu guru dalam menemukan potensi serta minat dari peserta didik di dalam kelas Pak? Oke. Saya dulu ya. Iya. Jadi untuk menemukan potensi dan minat, ini minat itu berarti termasuk bakat bakat yang ada pada siswa. Biasanya sekolah bukan hanya rambutan satu, tapi saya bicarakan di rambutan satu, tapi biasanya semua sekolah akan memperkenalkan ekstrakurikuler, karena semua sekolah pasti mempunyai ekstrakurikuler, termasuk di SDN Rambutan 01. Dan bagaimana cara menemukannya, bagaimana cara meningkatkan minatnya, bagaimana untuk menyalurkan bakatnya, itu memperkenalkan ekstrakurikuler di sekolah dari awal tahun pembelajaran atau dari awal siswa tersebut masuk ke sekolah. Pas MPLS ya Pak? Iya, MPLS. Masa perkenalan lingkungan sekolah. Betul, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi waktu itu biasanya kita tahun ini ya, berarti 2024-2025, karena sempat COVID kita vakum dan mulai kembali itu kan tahun 2022 ya. Tapi maaf, ketika COVID pun kita memperkenalkan ya, school itu tetap kita perkenalkan. Iya, gimana itu? Caranya kita membuat video. Video. Kemudian kan ketika MPLS itu ketika COVID kan mereka ada Zoom juga ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah ketika dalam Zoom itu bersama orang tua siswa, bersama guru itu video tentang ekskul di Rambutan 01 itu ditampilkan. Jadi orang tua bisa tahu dan anak-anak ini bisa tahu kalau di Rambutan 01 ini banyak loh ekskul yang bisa diikuti, hanya saja terdekat dengan adanya COVID gitu. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Dan kalau sudah tatap muka seperti ini, luring, ya berarti anak-anak dikumpulkan. Ketika MPLS hari pertama, itu anak-anak dikumpulkan, khususnya kelas 1 harus ada di posisi paling depan. Karena kenapa? Kelas 1 adalah fondasi titik awal. Di mana anak tersebut akan mencari, oh saya senang sama ekskul pramuka yang ditampilkan ini. Saya mau ikut pramuka. Oh saya senang sama ekskul tari. Dan kebetulan kita ada ekskul tari, ekskul futsal ya. Futsal ada. Futsal itu untuk putra dan putri ya Pak Wahyu? Iya, putra ada putri ada. Setara aja. Jadi nggak hanya putra aja nih, yang putri yang punya bakat
minat Boleh. terhadap futsal boleh. Boleh. Terus ada apa lagi Biasa Pak? kesetaraan Pramuka. gender di SDN Rambutan 01 ini. Iya. Selanjutnya ada pramuka ya Pak? Iya, ada pramuka, ada barawis, Pencaksilat. pencaksilat. Pencaksilat itu kan luar biasa ya Pak Wahyu. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena Karena apa? ini saya promosi sedikit. Boleh, silakan Bapak Ibu. Karena memang kenapa saya bilang luar biasa? Di pencaksilat ini kita masuk ke dalam juara tingkat nasional. Wow, keren sekali. Tepuk tangan dulu. Dan itu 2 kali berturut-turut Dua ya. kali Nasional ya, berturut-turut. Bu? Nasional, Nasional. alhamdulillah. Dan pelatihnya kebetulan guru di SDN Rambutan 01 juga, yaitu Bapak Andre Singgi Suharso SPD. Beliau mengajar guru PJOK di kelas 1, 2, 3 dan sekaligus yang tadi sebagai guru ekskul pencaksilat. Berarti di SDN Rambutan 01 ini memfasilitasi peserta didik untuk menemukan minat dan bakatnya dengan adanya ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler itu diperkenalkan melalui saat MPLS. Awal tahun aja. Iya, keren sekali. Saat COVID pun kegiatan tetap memperkenalkan agar kegiatannya tidak terhenti ya Bu. Jadi ketika masuk sekolah, peserta didik itu udah mengenal kegiatan apa saja yang ada di SDN Rambutan 01. Sehingga menghasilkan prestasi Prestasi luar biasa sekali. Tingkat nasional loh. biasa itu. Itu Mohon maaf peserta Mbak, didik saya itu salah ya. sedikit. Boleh Bu. Promosi juga ya Bu? Boleh, lagi-lagi promosi ya teman-teman. Ya nggak apa-apa. Kegiatan kita tuh prestasi anak-anak tidak hanya dari anak-anak yang reguler. Oh, ya, Pak iya. Wahyu ya. Betul, betul. Anak-anak yang inklusi, kebetulan kan di sekolah kita kan ada guru pembimbing khusus ya untuk inklusi yang dipegang oleh Ibu Suci Nurahmawati, MPD. Jadi anak-anak itu dibimbing dan prestasinya juga alhamdulillah untuk anak-anak inklusi itu beragam dan luar biasa untuk mereka prestasinya. Ada juara renang ya waktu Juara renang tingkat provinsi. provinsi, Iya. kemudian pernah ada juara apa? Juara Boci apa ya? boci yang bola dilempar. Bola kecil Ya. yang Dan dilempar. alumni kita yang pernah di sini juga itu sempat sampai ke Jerman ya Sampai Pak? ke Jerman. Ke Jerman Iya, itu itu namanya inklusi. udah nggak nasional lagi tapi internasional. Luar biasa sekali. Dan memang inklusi itu tadi yang dibawa oleh Bu Suci juga sangat aktif dan sangat beragam kegiatannya, termasuk yang tadi minat bakat juga. Walaupun inklusi, minat bakatnya tetap disalurkan, digali. tetap digali bersama-sama seperti itu. Jadi tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Tidak hanya peserta didik yang reguler saja yang diwadahi ya Bu, tapi peserta didik yang berkebutuhan khusus juga diwadahi untuk menemukan minat dan bakatnya. Nah, dari peserta didik yang ada di SDN Rambutan 01 ini kan banyak ya Bu. Tentunya mereka itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing, dan tidak semua juga yang gimana ya minat dan bakatnya itu dilihatkan atau dapat kita lihat gitu ya Bu. Ada juga mereka memiliki minat dan bakat tapi tidak mau menyalurkan bakatnya. Malu gitu ya. Itu bagaimana sih peran guru gitu untuk anak-anak dapat mengikuti atau mengembangkan minat dan bakatnya, apalagi di SDN Rambutan 01 udah mewadahi, memfasilitasi ekstrakurikuler segala macamnya ya Bu. Itu gimana menimbulkan minat dan bakat peserta didik? Iya. Menumbuhkan lah. Menumbuhkan ya. Minat dan bakat. Biasanya izin Bu, Ya, mungkin saya silakan. jawab dulu ya. Silakan, Pak Wahyu. Jadi biasanya memang untuk mencari, mengetahui minat bakat, apalagi anak yang kalau bahasa anak-anak tuh malu-malu kucing. Iya, anak SD kan gitu ya. Padahal bisa mampu, tapi mereka malu. Nah, Di kelas luar biasa mereka iya, ya. benar. Tapi ketika Belajar di luar kelas, Iya. kegiatan Iya. pelajaran ada di luar kelas. Karena kan gini, di SD Rambutan 01 itu ada kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu literasi bukan hanya membaca. Setelah kegiatan senam bersama, anak-anak tampil perwakilan kelas 1 sampai kelas 6. Itu orangnya sama apa bergiliran Bapak? Bergiliran. Oh, bergiliran. Ya, Gitu jadi ya caranya. itu salah satu cara. Salah satu caranya. Jadi dalam kegiatan literasi itu, ayo yang mau berdongeng, silakan tampil ke depan. Yang mau puisi, silakan tampil ke depan. Yang mau bernyanyi, silakan. Menari, boleh silakan.
Jadi literasi yang dimaksud semua, termasuk literasi membaca, literasi kreasi, literasi budaya, itu kita tampilkan dalam kegiatan di hari Selasa itu, dan itu salah satu cara untuk mencari minat dan bakat. Dan ada juga sih sebenarnya begitu peran guru sebenarnya ya. Iya, peran guru di Peran kelas. guru kelas, karena guru kelas itu Yang tahu lah keseharian mereka ya. Betul. Kasih tahu guru kelas kan, mungkin ada kadang ya Pak Wahyu di kelas itu mereka mungkin karena minatnya nari gitu, suka menari-nari kan. Iya. Ada ya Pak Wahyu, ada juga yang bacanya kencang gitu kan, bisa kita ada juga suka menulis. Di kelas saya juga ada anak yang suka menggambar, jadi itu kita salurkan ya Pak Wahyu. betul. Dan memang minat bakat itu sebenarnya bukan hanya disalurkan mengenai ekstrakurikuler saja, ada yang namanya kegiatan intrakurikuler, dan lomba kegiatan intrakurikuler itu yaitu contohnya adalah Olimpiade Sains Nasional, yang dimana mata pelajarannya itu matematika dan IPA, dan itu selalu kita sebagai guru melihat, walaupun anak tersebut malu yang tadi ya, malu, "Pak, kamu bisa loh nak, kamu pinter, ayo coba ikut sama bapak dulu, sama ibu guru, ini soalnya seperti ini." Jadi kita lihat, nah jadi dari seperti itu anak itu juga akan mau untuk mengikuti, timbul Percaya diri ya, Berarti peran guru sangat besar ya Bang, Iya. dengan memberikan kesempatan, pertama kali kesempatan mereka untuk tampil, motivasi, lalu dengan apresiasi atau dengan puji-pujian Betul. gitu ya. Kan anak SD sukanya dipuji-puji, Betul. dan mereka mau Iya. dipuji dulu, diapresiasi gitu ya. diapresiasi, betul. Oke nih Bu Dinda, sebelum kita lanjut, kita sudah 3 bulan ya di sini. Iya, sudah 3 Nah, bulan. kita melihat nih apa sih Ratu Berkobar itu? Iya ya, kita di beberapa tempat Iya. spot-spot ada itu tulisannya Ratu Ratu Berkobar. Berkobar. Sebenarnya kami juga pengen tahu. Iya. Kesempatannya kita bahas di sini biar teman-teman di luar sana tahu apa itu Ratu Berkobar. Iya. Cara sekolah SDN Rambutan 01 membranding sekolahnya ya Bapak Ibu. Iya, betul. Jadi Sebenarnya apa Pak? Ratu Berkobar itu apa sih? iya, jadi gini loh. Saya cerita awal mulanya dulu ya. Iya. Kan asal usul ini ya, harus tahu kan ya. Sejarahnya. Memang Rambutan 1 itu kan ini termasuk sekolah lama di mana berdiri semenjak tahun 1978-79. Ini sekolah lama, sekolah dulu. Dari awal berdiri sekolah ini memang punya banyak kemajuan, termasuk ada namanya Mars SDN Rambutan 01. Iya, kita punya Mas. Punya lagunya yang dibuat oleh Bapak Teguh Aprianto SPD. Oh, itu yang nyiptain Bapak Iya, Teguh? betul. yang menciptakan Guru lagu SD Rambutan 01. SD Rambutan 01. Lalu itu waktu itu Pak Teguh masuk tahun 2010 dan menciptakannya di tahun 2013-2014. Dan ketika itu 2021 ya pergantian kepala sekolah ya. Iya, 21 ya. Pergantian kepala sekolah di tahun 2021-2022. Nah, beliaulah kepala sekolah yang sekarang yang membuat branding Ratu Berkobar. Nah, namanya Ibu Ida Farida SPDMM. Beliau nih termasuk kepala sekolah yang luar biasa karena termasuk kepala sekolah yang berprestasi, yang mengikuti banyak organisasi juga, dan membuat branding di sekolah dengan julukan Ratu Berkobar. Ratunya tuh apa berdiri? Ratu itu singkatan dari SDN Rambutan 1, jadi disingkat Ratu Rambutan 1. Singkatan dari nama sekolah ini. Rambutan 1 ada aja ide Ada. gitu ya. Luar biasa Ibu Kepala Sekolah Ibu kita. Kepala Sekolah. Dan Ratu Rambutan Rambutan 1. 01. Dan Dan berkorbar. berkobar. Apa berkobarnya? Berkobar itu berarti berakhlak. Bernya itu bernya. berakhlak. Terus O-nya apa? O-nya. kolaborasi. Kolaborasi. Dan terakhir berprestasi. Menggambarkan SDN Rambutan 01 ya, berakhlak. Terus kolaborasinya itu tidak hanya guru sama guru ya Bu, Iya. guru, peserta didik, orang tua, lingkungan masyarakat di sini sekitar SDN Rambutan 01. Dan tidak lupa juga prestasi di SDN Rambutan 01. Itulah yang saya bilang tadi. Dengan adanya branding Ratu Berkobar,
yang dimana berakhlak, kolaborasi, berprestasi. Dengan berakhlak, anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik sesuai dengan imannya. Dengan berkolaborasi, seluruh masyarakat bisa bekerja sama dengan baik. Dan tadi dibilang Bu Dinda, bukan hanya guru dengan guru, semua guru dengan orang tua murid itu yang paling penting, dengan lingkungan sekitar, lingkungan sekitar sekolah, dan akhirannya adalah berprestasi. Maka dari itu setiap hari ini bahasanya apa? Selalu kita kasih tahu, beritahu kepada siswa kita punya brandingnya. Nah, brandingnya gimana Bu Tuti? Kita coba dulu Kak ya. Kita coba ya. Mbak Bu Dinda dan Pak Aldo ikutan ya. Ikut dong. Kita mengikut aja. Jadi Pak Wahyu komando ya. oke, saya komando nih. Jadi biasanya brandingnya itu siswa setiap pagi kegiatan pembiasaan sebelum bersama. berdoa bersama itu kita berikan branding supaya mengingat dan mendalami dalam hati. Jadi brandingnya seperti ini. SDN Rambutan 01 berkobar, berakhlak, kolaborasi, berprestasi. Yes, bisa. Oke, kita sama-sama ya Pak. Bisa, bisa dong. Coba. Kita coba ya. 2, 3. SDN Rambutan 01 berkobar, berakhlak, kolaborasi, berprestasi. Yes, bisa. Wah, luar biasa sekali SDN Rambutan 01. Dengan slogan itu dapat memacu semangat Memacu. peserta didik untuk mengawali pembelajaran jadi lebih semangat. Ya. Nah, tadi itu kan kita membahas tentang peserta didik di dalam kelas, terus di luar kelas. Nah, juga kita dapat informasi kegiatan peserta didik ternyata tidak hanya di dalam lingkungan sekolah saja, bahkan keluar kelas seperti di kegiatan di Kemendikbud dapat diundang salah satu di SD Jakarta Timur ya Bapak, Ibu. SD Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Mewakili SDN. Iya, SDN Rambutan 1 satu-satunya sekolah dasar yang mewakili sekolah dasar negeri di Indonesia Pak. Betul. Keren sekali. Iya. Dapat undangan ke Kemendikbud ya. Jadi itu adalah kegiatan dari Puspeka. Puspeka itu adalah kegiatan yang sudah diberikan oleh Menteri Pendidikan pada saat itu, yaitu Bapak Nadiem Makarim, di mana programnya adalah untuk menciptakan kolaborasi antara seluruh satuan pendidikan, baik itu di tingkat TK sampai ke tingkat kuliah, bahkan organisasi-organisasi luar yang mendukung pendidikan. Dan kita ya itu masuk ke salah satu kegiatan atau booth yang menampilkan kegiatan karya-karya, prestasi-prestasi yang ada di sekolah. Bisa dibawa oleh Kemendikbud karena apa? Karena ibu kepala sekolah kita Branding yang membawa, Ibu Ida Farida Kepala sekolah kita yang luar biasa. Betul. Jadi membawa branding Ratu Berkobar itu dalam kegiatan praktik baik. Praktik baik yang diterapkan di sekolah. Dan sehingga hanya SDN Rambutan 01 pada saat itu yang diundang di acara Puspeka Kemendikbud. Ternyata keren sekali ya Bang Aldo. Keren Dan sekali. itu ini ya nggak kalah pentingnya dengan oleh peran serta orang tua murid juga Betul, ya. betul. Dukungan dari orang tua murid Betul. itu kan anak inklusi salah satunya ya Pak Wahyu. Iya. Prestasinya juga ada di situ. Tanpa dukungan orang tua murid juga kita nggak akan maju seperti ini ya Pak Wahyu. Pokoknya luar biasa Luar deh. biasa, kolaborasinya dapat banget ya. Dapat banget. Tentunya ada peran guru, peran siswa, peran orang tua. Tanpa adanya dukungan orang tua, kita tidak bisa sampai ke titik ini ya Ibu. Sekali. Lalu kita masuklah ke peran orang tua sekarang Ibu. Dengan peserta didik belajar di sekolah, tentu tidak lupa dengan peran orang tua, kolaborasi guru dengan orang tua. Nah, peserta didiknya aja memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tentu orang tua juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu bagaimana sih cara ibu dan bapak menghadapi karakteristik orang tua peserta didik yang berbeda-beda? Apakah semuanya mendukung segala bentuk kegiatan di sekolah? Ada juga yang tidak. Itu lalu bagaimana sih cara tanggapan dari sekolahnya gitu? Mungkin bisa dijawab Ibu. Oke, untuk peran dari orang tua
memang awalnya tuh ada orang tua yang mendukung ya Pak Wahyu, Betul. ada juga yang belum mendukung sepenuhnya gitu kan. Tapi dengan kita melakukan pendekatan terhadap orang tua, kita berikan, kadang kita suka ada perkumpulan dengan orang tua murid ya Pak Wahyu itu setiap sebulan sekali ya. Iya, atau berapa dijadwalkan. kali. Ada jadwalnya Mbak. Jadi maaf Bu Dinda, ada jadwalnya untuk pertemuan ibu kepala sekolah, dewan guru, dan orang tua murid. Gunanya apa? Kepala sekolah menyampaikan program-program yang akan dilakukan sekolah gitu, dengan pendekatan menyampaikan program-program baik yang kedepannya untuk kemajuan sekolah. Orang tua murid otomatis kan tahu nih program sekolahnya seperti apa, dengan penjelasan yang baik. Tentunya kan orang tua murid akan mendukung program kita. Jadi kita melakukan pendekatan dengan orang tua murid. Jadi benar yang disampaikan oleh Bu Tuti mengenai pendekatan kepada orang tua. Jadi gini, kita itu sebagai guru yang tadi disampaikan Bu Dinda bukan hanya menghadapi anak. Kita tuh di zaman sekarang ini menghadapi itu termasuk menghadapi orang tua juga, orang tua siswa. Bahkan sebenarnya dari dulu. Cuma karena teknologi semakin maju, komunikasi semakin cepat. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Bu Dinda bahwa orang tua ini juga karakternya beda-beda. Ada yang setiap malam WA nanya, Pak, besok masuk jam berapa? Pak, Pakai baju apa? Nah, ini kalau guru yang tidak sabaran nih, bahaya nanti. Ibu nanya terus, udah dikasih tahu juga. Padahal jadwal tuh sudah ada ya Pak Sudah Wahyu. ada. Sudah kita sampaikan jadwal. Tapi sebenarnya kita sebagai guru tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap menjawab dengan baik, menjawab dengan sabar, dan tadi dengan cara apa juga berkolaborasinya yang tadi disampaikan adalah menjadwalkan kegiatan pertemuan wali murid di sekolah. Seperti yang Bu Dinda dan Pak Aldo lihat, mungkin sudah pernah berkeliling di sekolah Rambutan 1. Kenapa Rambutan 01 ini tertata, rapi, hijau, banyak pohon-pohonannya? Itu bukan hanya dari pihak sekolah saja. Jadi ini ada tanaman-tanaman yang ditanam, ada pohon durian, ada pohon lain-lainnya. Itu kolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi setiap ada program yang diberikan oleh kepala sekolah untuk sekolah, kita melibatkan orang tua, dipanggil, dijadwalkan. Nah, untuk orang tua yang tadi disampaikan, bagaimana kalau ada orang tua yang tidak suka atau tidak kurang mendukung? Nah itu, disitulah dengan cara orang tua itu datang ke kegiatan pertemuan tadi, maka dijelaskan dengan baik oleh ibu kepala sekolah atau guru-guru yang ada bahwa programnya seperti ini loh Bu. Karena biasanya orang tua yang mohon maaf ya, berpikiran bahwa kalau datang ke sekolah pasti bayaran, pasti ada bayaran, Pasti uang nih. pasti uang nih. Padahal di sekolah sekarang ya, sekolah itu sudah tidak boleh yang namanya memungut biaya. Jadi datang ke sekolah hanya untuk sebenarnya sekolah hanya ingin meminta masukan, meminta solusi, atau kalau memang ada yang ingin membantu secara tenaga, itu sangat membantu sekali. Contohnya seperti ada di Rambutan 01 ini, seperti itu, yang namanya berkolaborasi. Seperti yang kita ketahui ya Bang Aldo, tidak hanya karakteristik yang berbeda-beda, tapi Betul. status sosial juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan, apalagi sekarang sekolah kan tidak memungut biaya. Betul. Yang dibutuhkan sekolah itu hanya dukungan. Dukungan. Kita kan anaknya di sini ya Ibu, Betul. jadi kayak memberikan waktu, gitu, tenaga, itu sangat terbantu sekali sekolah dengan cara yang seperti itu. Betul. Berarti cara-cara guru di SDN Rambutan 01 dengan melakukan pendekatan kepada wali murid, orang tua, begitu. Oke, tentunya banyak sekali nih Bu Dinda kegiatan di SDN Rambutan 01, baik dari akademik dan non akademik. Benar sekali Seperti apa Bang Aldo. tadi? Tadi seperti prestasi-prestasi yang sudah Bapak Ibu sebutkan, Ibu kasih tahu seperti pencak silat, bahkan tidak hanya tingkat provinsi, Iya, tingkat benar. nasional, bahkan internasional ya. Nah, sekarang kembali lagi nih ke kegiatan Akademik pembelajaran di Iya. dalam kelas. Tadi kan sudah Bapak jelasin nih tentang pembelajaran berdiferensiasi, cara menghadapi peserta didik inklusif, terus sudah dijelasin tentang bagaimana cara tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita ke akhir pembelajaran
pembelajaran nih Pak. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik di dalam kelas pada proses pembelajaran tersebut? Mungkin boleh Bapak. Misalnya ya. Tadi mengenai umpan balik terhadap siswa. Iya. Jadi bagaimana berkaitan dengan refleksi, berkaitan dengan siswa yang bertanya karena umpan balik. Jadi biasanya di kelas itu kita guru setelah pembelajaran itu pasti memberikan soal evaluasi. Dimana soal evaluasi itu mencakup materi yang disampaikan pada hari itu. Dan soal evaluasi itu Ibu Kepala Sekolah, Bapak Pengawas Kecamatan Ciracas, Bapak Dr. Rades Haji Sunadi MPD juga menyarankan diusahakan soal evaluasi itu jangan terlalu banyak, cukup 5-10 soal saja, supaya mengetahui dan dapat langsung dinilai bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Jadi siswa bisa mengetahui keberhasilan pembelajaran dalam kegiatan hari itu. Dan umpan baliknya selain itu juga ada refleksi juga berarti kan. Nah, dalam kegiatan itu biasanya guru ini merefleksikan mengenai kegiatan dengan bertanya kepada siswa gitu. Jadi siswa yang sudah selesai dalam kegiatan belajar, ini kalau di akhir biasanya nih, biasanya kalau di akhir ya, siswa tuh nggak sabaran pengen pulang, yang nggak sabar pengen buru-buru aja. Sudah selesai mengerjakan evaluasi, langsung siap-siap. Iya, langsung siap-siap. Atau tidak bisa duduk dengan tertib lah. Jadi saya pribadi, guru-guru di SD Rambutan 01 juga biasanya sebelum melakukan umpan balik termasuk refleksi itu mentertibkan siswanya dulu. Siswa duduk dengan baik, siswa duduk dengan tertib, baru kita tanyakan kepada siswa, nah bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang kurang paham? Bagaimana kesan kalian? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Nah, umpan balik yang diberikan kepada siswa itu termasuk ke dalam refleksi untuk guru juga. Jadi menilai, oh ternyata pembelajaran saya di bagian pendekatan kurang pada siswa, kurang maksimal. Jadi oh nanti di pertemuan berikutnya akan saya ganti. Oh ternyata siswa suka dengan adanya permainan word wall misal. Oke, berarti nanti akan saya terapkan juga nih di beberapa materi pelajaran. Jadi itu refleksi yang diberikan kepada siswa itu sangat membantu guru dan penting untuk materi pelajaran berikutnya. Jadi untuk saya di kelas seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu ya? Gak jauh beda ya. Jadi refleksi itu bukan hanya untuk siswa nih. Siswa sudah paham atau belum pelajaran hari ini dan materi ini. Itu juga kembali untuk gurunya, untuk memperbaiki cara mengajar guru di pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pas, kira-kira kita bisa ubah, kita cari lagi supaya anak-anak menarik, supaya anak-anak cepat paham itu pakai medianya atau materi pakai media yang seperti apa. Ya, jadi refleksi itu berguna sekali untuk guru, jadi nggak hanya untuk peserta didik gitu. Yang tadi juga bahwa namanya refleksi itu kan tadi yang umpan balik ya, yang tadi siswa menyampaikan. Siswa akan menyampaikan. Ketika siswa menyampaikan, biasanya ada beberapa siswa nih Bu Tuti ya, yang menyampaikan tidak sesuai dengan materi yang disampaikan hari ini gitu. Banyak banget. Gitu. Banyak banget ya. Misalnya dia sudah angkat tangan nih Pak, ternyata dia tidak bertanya, tapi tidak sesuai dengan pelajaran hari itu. Dia mau ngomong gitu. Iya, yang penting dia bicara, yang penting dia ngomong. Itu gimana Pak? Nah, itu biasanya ya. Kalau dari kami guru di SD Rambutan 01 biasanya tetap menanggapi ya Bu Tuti ya. Iya, jadi kita nggak ngekat. Jadi tetap kita tanggapi apapun itu pertanyaan dari siswa, mau itu terkait dengan pembelajaran hari ini atau tidak, kita tetap harus menanggapi, tetap harus merespon dengan baik apa yang dipertanyakan siswa ya Pak Wahyu. Jangan, kita nggak boleh ngekat.
kamu bukan pertanyaan yang sesuai sama materi hari ini, jangan bertanya seperti itu, nggak boleh kayak gitu ya Pak Ibu. Betul. Kita harus tetap merespon, kita jawab dan kita arahkan. Berarti itu salah satu bentuk untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri peserta didik dan tidak membunuh karakter. Iya, bahasanya ya, Iya. tidak membunuh Karena untuk karakter. bertanya saja dia mungkin butuh keberanian yang luar Benar, biasa. dan kita gitu kan. apresiasi dengan Apresiasi sekali. membiarkan mereka berpendapat ya Bu. Iya. Jadi kalau siswa bertanya tuh ya apa ya, kita sebagai guru jangan langsung menjudge atau langsung dengan nada marah, alis naik ke atas. Wah, kamu nanya apa? Tidak sesuai ini. Takut dong lagi Aku nanti besok-besok kalau ribut, Diam aja. gurunya galak. Aku nggak mau kalau nanya lagi. Nah, itu jangan sampai ada di dalam hati anak. Ketika anak menyampaikan, kita luruskan. Oke, baik nak. Ya, yang kamu sampaikan tadi sebenarnya tidak masuk ke pelajaran. Nggak apa-apa, nanti besok-besok buat pertanyaan yang sesuai ya nak. Nah, jadi dengan bahasa yang baik, yang bisa diterima diterima oleh oleh siswa. Gitu. ternyata tidak hanya kita dengarkan, tetapi tetap kita arahkan Arahkan, betul. ke depannya bertanya sesuai materi yang diajarkan gitu ya. Ternyata umpan balik yang diberikan itu tidak hanya peserta didik yang kepada peserta didik aja, tetapi untuk guru peserta didik juga memberikan gimana sih pembelajaran hari ini, senang atau tidak, pembelajaran apa yang senang gitu ya Ibu. Lalu merumuskan merefleksikan pembelajaran itu peserta didik yang menyimpulkan apa guru Ibu, atau guru yang memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran atau bersama-sama dengan peserta didik itu bagaimana? Biasanya kita bersama-sama ya Pak. Bersama-sama. Bersama-sama peserta didik dengan guru dan di akhirnya itu guru menguatkan. Iya, Gitu, memberikan penguatan. Jadi dengan kesimpulan tadi memang urutannya saya sebutkan biasanya evaluasi dulu, memberikan soal evaluasi, terus menarik kesimpulan. Menarik kesimpulannya itu juga yang tadi disampaikan Bu Tuti, bukan hanya guru yang menyimpulkan pelajaran, kita umpan balikan dulu ke siswa. Siswa menyampaikan bahwa tadi kita belajar ini Pak, tadi kita belajar itu Pak. Nah, oke, kita berikan penguatan. Oh ya, betul lah, bagus, hebat. Jangan lupa ada kata hebat. Jangan lupa pujian yang tadi. Apresiasi yang anak-anak suka banget dipuji nih, ya. Bagus, cantik, bagus, ganteng. Jangan malu untuk biasa kalau Jangan guru- pelit jangan untuk pelit ya memberikan bahasanya, jangan pelit. pujian. Bagus nah, hebat nah. Iya betul, kita belajar seperti itu. Nah, itu diberikan penguatan di situ. Baru nanti di akhirnya adalah refleksinya. Iya. Nanti bersama dengan peserta didik menyimpulkan pembelajaran lalu Betul. dikuatkan oleh guru. Betul, diberikan penguatan. Nah, dari tadi kita sudah berbincang-bincang Iya. nih Bang Aldo dengan dua narasumber kita dari SDN Rambutan 01 Tadi pembincang tentang apa Bu? tentang pendekatan UBD dengan konsep where to, di mana pendekatan pembelajaran, proses pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Nah, seperti yang kita ketahui juga, dengan karakteristik yang berbeda-beda, guru-guru di SDN Rambutan 01 juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dibuat dalam modul ajar, tapi dengan satu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu tetap sama, tetapi semua peserta didik dalam kelas mendapatkan kesempatan yang sama, tetapi dengan pendekatan yang berbeda-beda. Lalu gimana anak-anak dapat termotivasi, dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dari awal sampai akhir, itu peran guru sangat dipentingkan dengan cara membuat media ajar yang menarik, terus game-game yang menarik, seperti Bapak juga menjelaskan tadi Ibu dengan ice breaking, terus dengan word wall ya Pak, media belajar. Lalu juga tentunya ada kolaborasi bersama orang tua. Sangat penting sekali untuk kemajuan sekolah atau prestasi yang diraih. Apalagi SDN Rambutan 01 sangat banyak sekali ya teman-teman tadi yang kita dengar prestasinya. Itu adanya kolaborasi antara guru, orang tua, dan lingkungan sekitar sekolah. Jadi kolaborasi. Atau ada yang ditambahkan Bapak Aldo? Mungkin ini narasumber kita nih yang mau menambahkan. Yang tadi kita sudah bahas itu memang sebenarnya sangat penting sekali di lingkungan pendidikan ya. Iya. Apalagi ini calon-calon guru. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Dina bahwa
sangat penting sekali untuk calon-calon guru. Dan memang seiring perkembangannya zaman tadi, yang tadi ada aplikasi ada media belajar Wordwall dan ada Quizizz ya Bu Tuti ya, itu di zaman sekarang itu semua serba dipermudah, bahkan ada yang namanya ChatGPT kan. Itu jadi guru zaman sekarang memang harus lebih aktif, lebih kreatif dan lebih berkolaboratif. Dan tadi disampaikan bukan hanya sesuai dengan perkembangan zamannya ya. Kita mendidik sesuai dengan perkembangan zamannya. Iya, benar sekali. Jadi mengikuti perkembangan zaman, bagaimana mendidik siswa tersebut untuk berkolaborasi dan berprestasi. Ya, seperti itu ya. Yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang guru itu pembelajaran harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ternyata benar ya Ibu, dapat kita terapkan di SD dalam proses pembelajaran. Dan jangan salah Mbak Dinda, di kelas 6 pun sudah menggunakan media Canva ya Pak Wahyu untuk melakukan pembelajaran. Mereka membuat presentasi melalui media Canva. Dan anak tuh senang ya dengan teknologi baru, dengan aplikasi-aplikasi yang baru, mereka luar biasa senangnya gitu. Jadi nggak bosen pembelajarannya, nggak hanya lihat di buku, buka buku, nggak kayak gitu di sini. Jadi begitu ya teman-teman. Ini udah masuk sesi akhir nih, Bu. Kita sudah menyimpulkan tadi bagaimana sih guru-guru menerapkan konsep UBD dengan where to. Betul. Lalu kami juga mau menanyakan nih Bapak, mungkin ada kesan-pesan untuk kita, untuk kita podcast kita, atau untuk calon-calon guru di luar sana yang akan menjadi guru ke depannya, bagaimana sih motivasinya juga bisa diberikan kepada kita Bapak. Kesan dan pesan dari saya, ini saya sangat bersyukur sekali ya, luar biasa, alhamdulillah ini diundang sebagai narasumber pada hari ini ya oleh baru pertama kita ya. Iya betul, benar diundang podcast pada hari ini. Ini calon-calon guru yang luar biasa nih, hebat. Ya. Karena kenapa saya bilang hebat? Karena memang guru zaman sekarang itu berhubungan dengan teknologi. Salah satunya seperti ini, podcast. Dengan adanya podcast seperti ini, penyebaran pemahaman mengenai pendidikan menjadi semakin cepat. Ya kan? Ini dengan metode itu. Jadi pesan dari saya adalah Bapak Ibu PPG saat ini yang ada di SD Rambutan 01 dan seluruh calon guru dan Bapak Ibu guru, bahwa kita sebagai guru saat ini adalah seorang pemimpin di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Namun siswa kita di masa yang akan datang akan menjadi seorang pemimpin dunia. Maka kita sebagai guru harus bisa menanamkan karakter yang baik, penilaian yang baik melalui hati sebagai seorang guru. Oke, kita tidak boleh berhenti belajar karena kehidupan itu akan terus mengajarkan kita hal-hal yang baru. Jadi tetap semangat, tetap menggali potensi diri, tetap pembelajaran itu nggak hanya dari teman sejawat, kita juga bisa lihat dari siswa siswa kita banyak belajar loh Mbak. Terus terang kita ya Pak Wahyu, dengan adanya anak yang berkebutuhan khusus kita banyak sekali belajar. Belajar lebih sabar, belajar bagaimana cara menghadapi anak tantrum, belajar menghadapi anak yang berbeda-beda di dalam kelas. Baiklah Pak Wahyu dan Bu Tuti, terima kasih atas waktunya dan kesempatan pada hari ini yang telah melaksanakan sesi podcast pada pagi hari ini. Mungkin itu saja ya Bu Dinda. Nah, untuk teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat kepada kita sebagai calon seorang guru di masa depan. Oke, kita akhiri podcast kita kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih. Baik.